Assalamualaikum Sobat Football United, semoga sehat selalu, sehat keluarga. Kali ini gue ingin ngobrol ringan terkait dengan situasi Marcus Rashford, di mana kalau melihat situasi dari David De Gea dan apa yang diinformasikan di media, ini sebenarnya ada hal yang mengkhawatirkan. Kalau menurut gue secara ringan amatiran ada hal yang mengkhawatirkan. Kenapa? Oke, melihat dari situasi David De Gea, di mana David De Gea dari bulan Maret, dari bulan April dikabarkan ya dia cukup besar peluangnya bahkan ya untuk bisa memperpanjang kontraknya di Manchester United. Semua pihak ingin sang pemain ini tetap berada di Old Trafford, ya kan. Pembicaraan positif dan lain-lain selama berbulan-bulan, tapi justru di ujungnya ada kejutan. Manchester United menyodorkan kontrak yang lebih rendah dengan proyeksi yang berbeda. Pihak David De Gea tidak sepakat, maka selesai di Manchester United, cabut. Dan ini sangat-sangat kontradiktif kalau dibandingkan beberapa bulan yang lalu. Nah, bagaimana dengan situasinya Marcus Rashford? Ini menurut gua dengan amatiran mengkhawatirkan, atau paling tidak agak mengkhawatirkan. Kenapa? Karena selama berbulan-bulan sering diinformasikan kalau Marcus Rashford ini sudah diaktifkan triggernya, lalu akan ditawari perpanjangan kontrak yang dengan jangka yang lebih panjang, dengan gaji juga yang tertinggi. Bahkan dikabarkan dia akan diberikan gaji tertinggi di Manchester United. Tentu saja kalau disebut angka tertinggi di Manchester United, ya kalau gue bisa bilang angkanya pasti fantastis ya, untuk ukuran klub. Sekali lagi, bukan untuk dibandingkan dengan pemain di tim lain. Tapi apa yang terjadi sampai dengan saat ini, belum ada persetujuan ini, belum ada here we go penandatangan kontrak dari Marcus Rashford. Gua secara ringan amatiran tentu saja menantikan hal ini, dan bahkan gua berharap kalau Marcus Rashford ya akan stay di Old Trafford di Manchester United. Gua harapkan demikian, tapi sampai dengan saat ini ya belum ada kabar tersebut, dan menurut gua ini cukup mengkhawatirkan. Ditambah lagi berita kalau PSG, Paris Saint-Germain ini juga mengamati situasi, dan mereka pun juga berminat, dikabarkan demikian, untuk bisa menghijack atau mengambil Marcus Rashford untuk dibawa ke Parc des Princes di Paris. Situasi dengan Kylian Mbappe yang juga rumit di sana, dikabarkan ya ada Real Madrid juga di sana. Artinya ada peluang Kylian Mbappe ini akan cabut dari PSG, dari Paris. Ini memicu mereka tentu saja untuk mencari pengganti, siapa penggantinya, dan sejauh ini Marcus Rashford masuk di dalam radar tersebut. Dan bukan tidak mungkin ya, dengan kemampuan dari PSG, gaji ataupun juga nilai transfer, katakanlah demikian, ya gaji lah paling tidak ya, yang ditawarkan dari klub ke Marcus Rashford, angkanya pasti akan lebih fantastis dari mungkin yang ditawarkan oleh Manchester United. Erik ten Hag secara jelas mengatakan kalau dia ingin Marcus Rashford untuk tetap stay di Old Trafford di Manchester United. Mengatakan kalau Marcus Rashford ada di rencananya dia, ada di prosesnya dia, ada di proyeksinya dia. Tapi sampai dengan saat ini belum ada kesepakatan. Manajemen gue yakin juga sudah menetapkan angka kan ya, dikabarkan demikian. Tapi kesepakatan belum diraih. Ada apa ini? Feeling gue secara ringan amatiran, asumsi gue, justru di kubu Marcus Rashford ini kuncinya ada di sana. Dia belum sepakat, karena kalau seandainya dia betul sepakat dengan apa yang sudah ditawarkan oleh Manchester United, kesepakatan ya, artinya deal ini akan terjadi, perpanjangan kontrak akan ditandatangani dan jelas situasinya. Tapi Marcus Rashford sampai dengan saat ini, menurut gue sih ya, sekali lagi asumsi gue secara ringan amatiran ya, masih melihat-lihat situasi yang lainnya. Situasi apa sih yang dilihat oleh Marcus Rashford, apa yang dinantikan? Menurut gua di usia berapa dia? 25 tahun ya. Dia ini akan menuju puncaknya. Mungkin dia melihat bagaimana, apakah ada tawaran lain, atau bahkan dia ingin bernegosiasi lagi dengan Manchester United berdasarkan tawaran-tawaran lain. Digunakan tawaran lain itu sebagai alat dalam tanda kutip untuk bisa bernego lagi. Itu bisa saja terjadi. Atau ya ada hal yang dinantikan lagi oleh Marcus Rashford. Contohnya pergantian pemilik Manchester United, itu bisa saja dinantikan juga oleh Marcus Rashford. Dia ingin melihat siapa yang akan menjadi pemilik dari Manchester United selanjutnya. Bisa jadi demikian. Ada dua hal paling tidak. Tapi
Gua melihat kalau seandainya memang Marcus Rashford betul sangat ingin bermain di Manchester United, betul sangat mencintai Manchester United, gua berpikir ya seharusnya dia sudah menandatangani kontrak baru ya, karena menurut gua ya ini juga sudah cukup lama loh dari pemberitaan pertama ya, proses perbaruan kontrak dari Marcus Rashford, sehingga gua menilai ada sesuatu yang bisa jadi potensi membahayakan Manchester United. Kenapa membahayakan? Kalau seandainya Marcus Rashford yang sampai dengan saat ini kan belum pasti nih ya, tidak di Manchester United, menurut gua ya ini akan menjadi dalam tanda kutip bencana loh. Karena bagaimana Marcus Rashford menjadi pemain yang berkontribusi dari sisi gol musim lalu ya, dengan cukup signifikan angkanya. Penampilannya juga menurut gua sangat vital bagi tim. Dan proyeksi untuk lini depan, untuk musim depan ya, yang juga masih belum pasti. Marcus Rashford bisa dimainkan di kiri, bisa dimainkan di depan. Dan juga bagaimana fans sekarang melihat Marcus Rashford ini mungkin sebagai salah satu ikon di Manchester United ya, ikon yang paling atas mungkin bahkan. Sehingga kalau dia cabut, nah ini kan bisa menjadi ancaman menurut gua. Karena praktis Manchester United harus mencari penggantinya, dan apakah mencari penggantinya itu kan juga siapa, harganya berapa dan lain-lain. Ini akan bisa mempengaruhi pergerakan yang lain ya kan, di operasional bursa transfer, banyak hal. Sehingga ya ini harus segera dicari solusinya, diatasi. Marcus Rashford harus bisa, bagaimana caranya Manchester United meyakinkan sang pemain ya untuk bisa menandatangani kontrak. Sempat gua pikir Marcus Rashford mungkin akan diberikan posisi nomor 7 ya, jersey nomor 7, karena tentu saja ini jersey yang ikonik, bisa dijadikan bahan untuk memberikan semacam kayak ya bargaining position ya, penawaran. Tapi ternyata sudah lepas kan, yang diberikan ke Mason Mount. Hal apa lagi yang bisa diberikan oleh Manchester United? Posisi kapten mungkin gue tidak melihat demikian, karena kapten nampaknya akan beralih ya dari Harry Maguire ke Bruno Fernandes. Ini sudah dilakukan musim lalu. Mungkin bukan kapten pertama, mungkin kapten kedua. Tapi apakah Marcus Rashford melihat posisi, kalau diberikan posisi kapten kedua yang sekarang ini lowong ya, merupakan sesuatu yang menarik bagi dia untuk bisa segera menandatangani kontrak bersama dengan Manchester United? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Manchester United harus segera mencari solusinya menurut gue. Gue nggak tahu apakah nilai tidak cukup tinggi, nilai gaji menurut gue. Tapi kalau yang diberitakan kabarnya nilainya adalah tertinggi dengan klub juga harus memperhitungkan situasi di dressing room. Artinya tidak ada pemain yang gajinya ini terlalu mencolok dibandingkan dengan yang lain, dalam hal untuk menjaga harmoni ya di ruang ganti. Ini juga penting, sehingga ya gue sekarang jadi bertanya-tanya, sebenarnya Marcus Rashford benar nggak sih sebenarnya pingin stay di Manchester United? Karena gue jadi agak sedikit ragu, walaupun gue prediksi mudah-mudahan tetap akan stay di Manchester United. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Kenapa ini Marcus Rashford belum tanda tangan kontrak ya? Kira-kira apa kemungkinannya? Bisa drop pendapatnya di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.